saudara-saudara. Harapan saya, saudara-saudara selalu diberi kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya akan menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, besar setia-Mu di sepanjang hidup kami. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami boleh ada itu karena kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman ini benar-benar dapat menghibur dan memberi kekuatan bagi setiap orang yang mendengar dan melihat channel YouTube ini. Dan jangan sampai firman ini terbuang dengan percuma. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Peracaralah Tuhan, peracaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Saya sangat gembira bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara melalui channel YouTube ini. Tidak henti-hentinya saya selalu berdoa untuk kesehatan bagi saudara-saudara, untuk bisa melalui semua ujian, cobaan, dan damai sejahtera Tuhan beri bagi kita semua. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan
Di kitab Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saat ini ayat Yesaya adalah kitab Nabi Yesaya. Tuhan pakai Nabi Yesaya untuk memberi penghiburan bagi orang-orang yang mengalami remuk hati, bagi orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan karena keadaan kekecewaan. Orang-orang yang mengalami luka-luka batin, ada 3 faktor yang menyebabkan orang itu mengalami luka batin. Antara lain, 1, dia berhadapan kekecewaan dengan orang-orang yang terdekat, baik itu suami, anak, orang tua, sahabat, saudara. Disitulah dia mengalami hati yang kecewa, hati yang remuk saat dia mengalami problema dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga timbullah rasa kecewa dan sakit hati saat mereka mengalami persoalan. Yang kedua adalah mengalami permasalahan ekonomi. Orang pasti akan mengalami kekecewaan saat ekonomi, saat keadaan keuangannya tidak kunjung ada perbaikan, tetap mengalami tidak ada kemajuan di dalam usaha, di dalam keuangan mereka. Saat dia berdoa meminta sama Tuhan, Tuhan tidak jawab, timbullah rasa kecewa dan tawar hati. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah kuasa roh jahat. Satu demi satu saya akan bahas. Faktor yang pertama adalah bermasalah dengan orang-orang di sekitar kita. Saat kita mendapatkan suatu contoh, saat kita mengalami kekecewaan, saat suami mengkhianati kita, tidak setia dalam perkawinan, saat itulah hati merasa terluka, kecewa. Kenapa Tuhan kasih saya jodoh seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan rumah tangga saya mengalami hal ini? Lalu, saat persoalan itu datang, bisakah kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentunya tidak akan bisa, karena hati kita sedang terluka. Hati kita tidak bisa memaafkan atas perbuatan yang dilakukan orang terdekat kita. Dan yang kedua, masalah ekonomi. Berusaha untuk maju, berusaha untuk memperbaiki keadaan dalam ekonomi, entah itu usaha apapun, tetapi tidak kunjung tiba jawaban, tetapi tetap terus di bawah dan tidak naik. Kembali lagi, Tuhan dipersalahkan dalam hal ini. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak jawab doa-doanya. Ini luka batin yang kedua melalui ekonomi, dan yang ketiga roh jahat. Saat poin pertama, poin kedua, kita tidak bisa mengendalikan. Saat poin pertama dan kedua, kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa berdamai dengan hati kita. Disitulah roh jahat masuk dan mengintimidasi kita lebih tajam lagi. Saudara-saudara, jangan pernah menyimpan akar pahit di dalam diri.
Kalau kita sudah menyimpan akar pahit di dalam diri, percaya saudara, hidupmu tidak akan mengalami damai sejahtera. Apa yang kalian kerjakan, yang saudara-saudara kerjakan dari hari ke hari, tidak akan mengalami damai sejahtera. Timbul sakit penyakit, depresi. Rasanya hidup ini saya mau akhiri saja karena saya merasa tidak ada Tuhan dalam hidup saya. Itu saat kita buka celah. Poin yang ketiga, iblis masuk lebih tajam lagi, mengintimidasi pikiran kita. Saudara-saudara, saya selalu menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak rohani saya. Jangan menyimpan akar pahit, jangan menyimpan luka batin. Karena apa? Kalau orang sudah diliputi akar pahit, luka batin di dalam dirinya, dia tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan bekerja atas dirinya. Yang dia lihat adalah nilainya jelek dan selalu menganggap negatif Tuhan. Akan kebaikan Tuhan selalu dia akan menganggapnya negatif. Dan orang-orang di sekitar dia akan selalu curiga dan berpikiran negatif. Dan yang parahnya dia akan mempengaruhi orang-orang itu. Ini bahayanya orang yang menyimpan akar pahit. Dia tidak pernah melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas hidupnya. Dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Dia selalu berpikiran negatif, baik pada manusia maupun pada Tuhan. Dia mereka-reka pikirannya sendiri, dan tidak ada selalu damai sejahtera yang dia dapati. Dia bangun pagi, dia akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya bangun, apa yang bisa saya doakan? Toh saya tidak pernah dijawab doa-doanya sama Tuhan. Untuk apa saya berdoa sama Tuhan? Saudara-saudara, saya selalu tekankan, belajar mengampuni. Memang gak mudah. Tapi minta Roh Kudus yang berkarya atas hidup saudara-saudara untuk mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Mau itu suami kita, mau itu anak kita, mau itu saudara kita, sahabat, maupun itu atasan kita. Jangan buka celah, jangan beri kesempatan iblis masuk di dalam hidup kalian dengan engkau tidak mau mengampuni. Roh Kudus yang diam di dalam kita adalah kudus. Tuhan mengajari kasih agape, kasih yang tanpa bersyarat. Tapi kalau kita yang ada di dalam diri kita adalah kebencian, bagaimana kita bisa berdoa menghadap kepada Bapa, sedangkan Bapa itu kasih? Saudara-saudara, hari-hari ini sangat melelahkan. Jangan beri lagi kalau saudara-saudara memberi peluang iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita dengan mengalami luka batin, dengan mengalami tawar hati, kekecewaan, baik itu pada atasan, baik itu pada anak. Tapi katakan, Tuhan, aku lepaskan pengampunanku padanya. Dan percaya saat engkau buka hati untuk Roh Kudus yang memimpin, melepaskan pengampunan itu, anugerah Tuhan turun atas saudara-saudara sekalian. Saya bisa bicara seperti ini, saya mengalami dan saya bertemu dengan banyak orang yang mengalami luka-luka batin. Ada yang akhirnya mereka kena suatu penyakit kanker. Ada yang akhirnya dia tenggelam makin dalam dosa. Yaitu karena tidak mau membuka hati untuk Tuhan membimbing, mengajari bagaimana mengasihi sesama. Tetapi dia buka hati untuk iblis masuk di dalam pikirannya dia. Sehingga iblis bawa masuk dia di dalam kehancuran lebih dalam lagi.
Saudara-saudara, saya selalu tekankan pada anak-anak rohani saya, memang tidak mudah untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi saat engkau meminta Roh Kudus yang memimpin, memperbarui hidupmu, Dia akan memampukannya. Mari saudara-saudara, saya ada satu kisah yang saya punya sahabat, bagaimana rasa kecewa dia pada suami yang sudah mengkhianati dia. Lalu singkat cerita, dia sharing sama saya. Saya bilang, lepaskan pengampunan pada suami. Kau akan mengalami hal yang tidak nyaman dalam hidupmu. Suatu ketika dia mengalami stroke. Saya waktu datang bersama dua anak rohani saya sangat kaget. Tiba-tiba dia sudah tidak bisa ngomong, keluar air liur di mulutnya. Tetapi dia masih tahu apa yang saya bicara, dan semua organ tubuhnya sudah lemas. Lalu saya bilang gini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan hanya bilang, dia mengalami menyimpan akar pahit pada suaminya. Lalu saat itu saya katakan pada sahabat saya, kamu harus bisa mengampuni suami kalau Tuhan mau sembuhkan kamu. Dia bilang tidak. Lalu saya bilang, apakah kamu mau seperti ini terus? Kalau kamu mau seperti ini terus, saya akan balik pulang. Lalu dia tanya saya, dia bilang oke. Lalu kami berdoa. Saya bilang, lepaskan pengampunan pada suamimu. Dan saat itu, sudah tahu, suaminya ada di samping dia. Dan mereka berdua saling memaafkan. Singkat cerita, besoknya saya dapat kabar dari anaknya bahwa mamanya sudah dipulihkan. Dan mujizat terjadi. Saat itu juga, saat hati mereka sudah berdamai, sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan bekerja atas kehidupan rumah tangga mereka. Saat itu juga mujizat terjadi, ibu ini sembuh dari stroke-nya, kembali normal. Nah, ini yang tadi saya katakan, jangan buka peluang iblis masuk di dalam pikiran dan hati kita, sehingga pikiran kita dipimpin oleh iblis. Hidup kita tidak ada mengalami damai sejahtera, yang ada curiga, kecewa, sakit hati. Tetapi kalau engkau mengizinkan Roh Kudus masuk di dalam hidupmu, engkau akan lihat bagaimana pekerjaan Tuhan akan dahsyat dalam hidupmu dan keluargamu. Saya pun demikian juga. Saat suami saya meninggalkan saya dan anak-anak saya tidak mau pelayanan saya terhalang. Saya tidak mau pelayanan saya menjadi batu sandungan dengan saya tidak mau mengampuni suami saya. Lalu saya bilang, Tuhan, aku melepaskan pengampunanku pada dia. Beri dia pertobatan. Singkat cerita, setelah 4 tahun lebih ini, rasa damai sejahtera, saya melayani dan saya bertemu dengan orang-orang yang mengalami nasibnya hampir sama dengan saya. Oh, ini cara Tuhan. Ini cara Tuhan membawa saya. Jadi, saudara-saudara, ada hal yang memang Tuhan izinkan untuk membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tetapi juga ada cobaan yang dari kuasa si jahat. Mari saudara-saudara, renungkan firman Tuhan ini. Tuhan mau memulihkan hati yang remuk. Tuhan mau membuat damai sejahtera dalam diri saudara-saudara. Karena apa? Tuhan sayang. Tuhan tidak menginginkan hidupmu dipimpin oleh kuasa si jahat, tapi Tuhan mau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu ada kasih di dalam diri kita, kasih yang begitu besar, kasih Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan dan kesaksian yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara untuk tetap terus mengasihi Tuhan, untuk tetap tunduk taat apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, dan hamba-Mu percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap hati orang-orang yang mendengarkan dan melihat channel YouTube ini. Tuhan berkati mereka, apapun kebutuhan mereka, apapun persoalan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang pulihkan keadaan mereka, baik dalam rumah tangga, ekonomi, keuangan mereka, sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan lawat bangsa Indonesia, Tuhan lawat. Jamah Tuhan setiap pimpinan dari daerah-daerah Tuhan, baik gubernur sampai bawahan Tuhan. Biarlah mereka hidup takut akan Tuhan, sehingga memimpin bangsa ini sungguh-sungguh dalam otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.